Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Rezak dari Razaker. Dan di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang sebenarnya udah dipublish dari mulai November. Cuman saya belum sempat bahas, dan juga entah kenapa berita tentang peluncuran ini itu ketiban sama berita-berita lain sepanjang Desember. Jadi bisa dibilang ini adalah suatu program yang underrated. Padahal menurut saya ini akan membawa perubahan secara ekonomi mikro ataupun makro di Indonesia. Apa itu? Yaitu pemerintah Pak Prabowo akan membuat sebuah badan yang bernama Danantara. Danantara itu disingkat dari Daya Anagata Nusantara. Ini adalah sebuah badan yang akan mengelola investasi beberapa BUMN. Nah, sebelumnya Indonesia itu sebenarnya punya badan pengelola investasi ini. Namanya itu INA atau Indonesia Investment Authority. Nah, ini kan dua-duanya sama-sama ngelola investasi ya. Terus kenapa sih bukan ngembangin INA tapi malah bikin Danantara ini? Jadi, INA yang udah ada itu hanya mengelola dan mengembangkan aset negara saja yang nantinya bakal diinvestasikan atau biasa disebut Sovereign Wealth Fund. Dan kalau Danantara bedanya tidak hanya Sovereign Wealth Fund saja atau SWF saja. Danantara juga berfungsi sebagai Development, Investment, dan Asset Management. Jadi cakupannya lebih luas. Nah, sebuah fakta menarik bahwa Danantara itu awalnya akan diresmikan pada 7 November 2024. Tapi karena Pak Prabowo waktu itu lagi melakukan kunjungan ke beberapa negara termasuk hingga saat ini, maka pendiriannya ini masih ditunda nunggu Pak Prabowo kembali ke Indonesia dan full untuk bertugas meresmikan si Danantara ini. Nah, kabarnya Danantara ini itu akan menaungi 7 badan usaha milik negara atau 7 BUMN yang asetnya nggak main-main, teman-teman. Yang pertama itu ada BRI dengan aset 2.174 triliun, lalu ada Bank BRI, Mandiri, terus BRI dengan aset 1.965 triliun, lalu BNI dengan aset 1.087 triliun rupiah, ini semua dalam rupiah ya teman-teman. Lalu ada Telkom dengan aset 318 triliun rupiah, PT PLN Persero dengan aset 1.672 triliun rupiah, PT Pertamina Persero dengan aset 1.412 triliun rupiah, dan juga MainID, di mana MainID ini itu terdiri dari Antam, Vail Indonesia, PTBA, dan Timah dengan total aset senilai 259 triliun rupiah. Dan gak cuma itu teman-teman, INA itu memiliki aset 163 triliun juga nantinya akan dimasukkan atau masuk ke dalam ekosistemnya Danantara. Jadi nantinya nggak ada lagi tuh yang tadinya namanya INA atau Investment Authority Indonesia itu, tapi ntar itu semua akan dikelola ke dalam Danantara bersama dengan 7 BUMN yang barusan saya sebutkan. Dan sehingga total aset yang akan dikelola atau AUM-nya itu mencapai 600 miliar US dollar atau sekitar 9,48 kuadriliun rupiah. Ini dengan asumsi harga dolar per rupiahnya 15.800 rupiah per dolar ya teman-teman. Lalu diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan level AUM Danantara itu potensi mencapai USD 982 miliar, sehingga menjadikan dia sebagai Sovereign Wealth Fund atau SWF terbesar kelima di dunia, di mana saat ini top 10-nya itu ada nomor 1 itu ada Norway GPFG di Norwegia dengan aset kelolaan 1,8 triliun US dollar. Lalu ada CIC di Tiongkok dengan dana kelolaan 1,33 triliun. Lalu ada SAFE di China atau di Tiongkok dengan dana kelola 1,09 triliun US dollar. Lalu ada ADIA di Uni Emirat Arab dengan dana kelola 1,06 triliun. Dan nantinya saat ini kelima tuh ada KIA di Kuwait dengan kelolaan dana 980 miliar US dollar, di mana tadi kalau secara prediksi Danantara Indonesia itu akan ada di angka 982 miliar US dollar, yang artinya ini akan lebih gede daripada SWF-nya milik Kuwait gitu. Di bawah Kuwait ada PIF-nya Arab Saudi, di bawahnya lagi ada GIC-nya Singapura, ada QTA-nya Qatar, ada Hikmah IP Hong Kong, dan ada NSSF di China atau di Tiongkok.
Jadi nantinya kita akan ada Badan Danantara Indonesia yang menjadi SWF terbesar di dunia, lebih tepatnya nomor 5, di atasnya Kuwait. Dan di bawahnya Uni Emirat Arab. Dan bisa dibilang Danantara ini dapat menjadi ujung tombak untuk mengelola kekayaan negara secara maksimal. Alhasil, mampu mengoptimalkan investasi strategis negara seperti hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan digital. Tapi apa artinya bisa nguntungin sektor terkait dan bagaimana caranya? Jadi ada dampak positif ataupun negatif Danantara terhadap market kita. Yang pertama, ini kalau kita berbicara positifnya dulu ya. Itu dapat meningkatkan likuiditas pasar karena otomatis transaksi pasar akan lebih banyak. Lalu yang kedua, demand terhadap saham potensi bertambah karena tadi badannya ini akan dikelola di satu holding. Lalu kepercayaan investor bisa naik karena nggak ada lagi tuh yang namanya istilahnya quote and quote nyiprat dana lah, karena masing-masing dikelola ini udah sama satu semacam fund manager gitulah. Lalu ada juga perbaikan kondisi keuangan perusahaan sehingga berdampak ke harga saham. Kayak contohnya BRI saat ini kan terjun bebas ya teman-teman. Dan mudah-mudahan dengan dikelolanya ini bisa saling subsidi silang lah antar BUMN sehingga tidak lagi mengalami penurunan yang drastis seperti BRI saat ini. Tapi ada juga dampak negatifnya teman-teman si Danantara ini. Yang pertama, itu risiko konsentrasi kalau Danantara terlalu fokus investasi ke sektor tertentu. Jadi maksudnya kan sektor industri di Indonesia tuh banyak ya. Kalau secara klasifikasi industri yang dilakukan oleh IDX atau Bursa Efek Indonesia itu sih ada 11 kategorisasi dan takutnya Danantara ini kan tadi ada beberapa industri seperti yang paling gede itu kan perbankan ya. Takutnya malah gede ke sana gitu takutnya, tapi mudah-mudahan sih enggak ya. Lalu ada juga risiko fluktuasi pasar akibat aktivitas pembelian atau penjualan dalam jumlah besar. Tadi ya, kalau biasanya kan dilakukan masing-masing perusahaan itu secara terpisah. Kalau di sini kan berarti udah ada pengelolanya yang dimana bisa aja ada transaksi besar ataupun kecil yang nantinya akan menstimulasi pasar secara berlebihan seperti apa yang dilakukan oleh biasanya disebut sebagai bandar. Tapi nantinya kedepannya money makernya itu akan jadi si Danantara ini. Lalu risiko kepentingan pribadi kalau dana tidak dikelola dengan baik, atau bahasa lain itu ada conflict of interest, karena bukan tidak mungkin kadang ada beberapa konflik dalam pengelolaan dana yang disatukan seperti ini, apalagi kita berbicara mengenai aset negara di industri yang berbeda-beda. Dan mungkin segitu aja kali teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai Danantara Indonesia. Jujur sampai detik ini, sampai saya bikin video ini, saya juga nggak tahu kapan akan jadi diresmikan ya. Tapi yang jelas, kalau kalian udah ngecek, mereka udah punya akun sosial medianya untuk Danantara Indonesia dan emang badannya udah ada. Cuman memang belum diresmikan sehingga belum beroperasi secara formal hingga saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like-nya, share-nya, dan kalau ada yang ingin kalian sampaikan, silahkan tuliskan komentar di bawah. Oh, dan jangan lupa berlangganan alias subscribe supaya saya bisa terus-terusan bikin konten seputar ekonomi dan bisnis ini. Makasih, nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razakar. Izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.